Kembali bersama kami Tech Harmony. Hari ini kami akan membahas tentang produk terbaru SNDW, yaitu SW6520 Ultrasonic Thickness Meter. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan material. Kita lihat produknya. Di sini dapat hard case-nya berbentuk copper. Ada manualnya, ada unitnya, ada coupling agent-nya yang digunakan untuk mengukur. Ini ada kabel chargernya, micro USB Type-C, dan ada probe-nya. Sip, kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Untuk penggunaannya, pertama kali kita mesti melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kita sambungkan probe-nya ke alat terlebih dahulu. Setelah terkoneksi, kita nyalakan alatnya dengan menekan tombol power. Alat sudah menyala. Bagaimana cara melakukan kalibrasi? Kalibrasinya ini langsung di alatnya sendiri. Kita gunakan coupling agent-nya. Kita buka dengan tusuk tutupnya. Kita oleskan sedikit coupling agent di alat pada bagian besi, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Masuk ke mode kalibrasi. Tempelkan probe ini di permukaan besi. Dia akan otomatis mengukur. Nilai kalibrasi dari besi ini adalah 4 mm. Jadi ukur dengan cukup lama sampai average-nya stabil. Bisa dilihat average-nya di sekitar 4,1. Ketika sudah dirasa stabil, tekan tombol set. Hasilnya akan menjadi 4 mm. Ini alat sudah terkalibrasi. Alat ini juga memiliki fitur touchscreen seperti smartphone pada umumnya sekarang. Kita coba lihat menunya. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama yaitu adalah grup. Grup ini adalah untuk memilih recording di grup yang mana. Jadi misalnya alat ini digunakan oleh beberapa user. User 1 bisa menggunakan grup 1, user 2 menggunakan grup 2, dan selanjutnya. Kemudian ada pilihan speed. Speed ini untuk mengatur secara manual kecepatan ultrasonik yang akan digunakan oleh alat ini. Kemudian ada pilihan unit. Di sini Anda bisa memilih unit yang akan digunakan sebagai hasilnya. Ada dalam milimeter atau inch dengan angka desimal yang berbeda jumlahnya. Kemudian di sini ada tombol record untuk melihat hasil-hasil yang sudah di-recording. Kemudian ada tombol setting untuk melihat settingan lebih dalam. Apabila alat ini tersetting dalam bahasa China, Anda bisa dengan mudah mengubahnya di sini. Di setting language, ada pilihannya English dan China. Kemudian ada pengaturan waktu untuk recordingnya. Ada pemasangan alarm untuk batas toleransi. Ketika melebihi batas toleransi tersebut, alarm akan terbunyi. Ada reset setting dan ada about alatnya juga. Dan di sini, di tombol samping menu, ada tombol speed. Di sini Anda bisa memilih kecepatan ultrasonik yang sudah di preset di alat sesuai dengan material yang akan diukur. Bisa dilihat ada steel, ada brass, ada copper, ada iron, dan segala macam. Nah, kita akan mulai coba studi kasus untuk pengukuran suatu material. Kita bisa lihat di sini, ketika memencet tombol speed ini, di sini sudah ada beberapa nilai kecepatan ultrasonik yang sudah di preset oleh alat. Tapi kemungkinan angka-angka yang sudah di preset ini menggunakan material yang memang murni. Tapi pada kondisi nyata, banyak material yang sudah dicampur seperti alloy, dan kita tidak tahu campurannya seperti apa dan harus memakai kecepatan ultrasonik yang seperti apa. Di sini kita harus melakukan reverse engineering untuk mendapatkan nilai dari kecepatan ultrasoniknya terlebih dahulu. Kita pakai contoh material yaitu ini. Pertama kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur nilai ketebalannya secara konvensional. Di
bisa dilihat nilai dari ketebalan alat material ini adalah 0,8 mm. Nah, sekarang kita coba untuk mencari kecepatan ultrasoniknya menggunakan alat tadi. Misalnya kita set nilai awalnya menggunakan steel. Kita tuangkan coupling agentnya. Dan kita ukur nih. Tunggu sampai agak stabil. Nilainya stabil di sekitar 1,9 mili, di mana tadi kita ukur dengan jangka sorong nilainya adalah 0,8 mili. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita set speednya secara manual, bisa menggunakan kategori custom 1, 2, atau 3, dipilih saja. Karena nilai aslinya lebih rendah daripada yang diukur, speednya harus diturunkan. Bisa kita coba mungkin di 3100. Kita tes ulang. Nilainya sudah turun, mulai mendekati, tapi masih melenceng dari 0,8. Ini stabil di 0,9 sampai 1. Nah, kemudian kita set ulang lagi. Diturunkan lagi. Mungkin di 3000 ya. Kita ukur kembali. Nilainya sudah turun, tapi masih di 0,9. Harus diturunkan lagi. Kita iterasi seperti ini terus. Kita tes di 2600 ya. Nah, di 2600. Nah, kita sudah stabil di 0,7 sampai 0,8. Iya. Berarti kita sudah menemukan kecepatan ultrasoniknya yang pas untuk material ini. Jadi ketika mengukur material yang sama dengan material ini, kita cukup menggunakan preset custom 1 yang sudah dicari, speednya 26-20. Nah, ketika sudah selesai mengukur, sebaiknya probe dan material dibersihkan dari coupling agent. Probe ini cukup fragile, jadi pembersihannya harus secara halus. Menggunakan tisu tidak apa-apa. Harus dibersihkan sebelum disimpan, bila ingin probe-nya bertahan cukup lama. Ya, sekian.